Hai guys. um, Live-nya siang-siang ya. Saya tahu sini semua lagi pada makan siang, but oke lah hari ini karena saya nggak nungguin yang lain-lain. Saya mau sharing aja nih. Kan tadi pagi saya bilang kan ya, kalau apa? Saya kemarin bantu seorang klien masalah haidnya haidnya 21 hari. Jadi dia datang sama saya. And then terus dia bilang gini, saya dari kemarin itu punya saya dari kemarin haid, masalah-masalah saya udah habis dia kasih tahu masalah-masalah dia juga bilang kalau saya dari kemarin tuh haid dari tanggal 1 sampai tanggal 21. And then buat saya itu isu nggak sehat gitu loh. Apapun yang dia keluhan yang dia sampaikan ke saya, menurut saya prioritasnya adalah dia harus disehatkan dulu gitu loh. Jadi saya langsung minta staff ngecek apa sih masalah menstruasi problem itu karena apa. Nah, seperti yang tadi saya bilang, menstruasi problem itu karena rejection of one's femininity, terus guilt, jadi rasa bersalah, rasa takut, fear, and then believe that genital are sinful or dirty. Jadi merasa bahwa itu tuh area genital itu membuat sebuah dosa lah, menjadi sebuah dosa. Di sini sih feeling saya sebagai seorang hipnoterapis sudah jalan ya, intuisi saya udah jalan bahwa saya tahulah kalau dia ada perasaan-perasaan begitu. Jadi dia bukan tipikal orang yang bisa menjalani seks bebas dengan sangat gampang gitu kan. Nah, um, apapun yang dia sampaikan ke saya hanya akan menangkap sesuatu yang yang prioritas banget. Nah, kali ini saya bilang sama dia, prioritas saya adalah satu, rasa rasa kamu tidak dicintai, karena itu isu banget buat dia, dia merasa tidak dicintai oleh keluarganya. Dan yang kedua adalah mens kamu, karena di dalam buku ada, saya bilang gitu, dan kita harus selesaikan itu. Kemudian saya tanya sama dia, rasa bersalah apa yang kamu miliki, saya bilang gitu. And then dia bilang bahwa ya dulu saya pernah pacaran, dia masih nggak enak nih ngomong sama saya. Terus ya oke, kamu pacaran dan kamu melakukan hubungan seksual, saya bilang gitu. Iya, dia bilang gitu. Oke, dan kamu merasa bersalah atas itu? Iya. Oke, sampai situ aja dia ngomong sama saya, dia nggak ngomong panjang lebar. Iya. Oke, that's it. Itu harus dibuang, saya bilang begitu. Saya nggak tahu kok, saya nggak tahu dan saya nggak begitu peduli kenapa dia begitu sangat merasa bersalah gitu loh. Karena kalau saya harus panjang lebar dan mengingat intake-nya dan email yang dia kirim ke saya begitu banyak permasalahan, saya tidak mau lagi menggali lebih jauh karena waktu yang ada cuma sedikit gitu. Dan saya ngelihat dia itu sudah cukup sedih gitu loh, datang mukanya kusam, maksudnya mukanya sedih banget lah gitu, orang yang dengan banyak beban gitu, dan pucet pucet sekali gitu ya, pucet sekali. Datang sama keluarga sih, mereka keluarganya diam-diam aja. Dia waktu ngisi intake pun kayaknya tersembunyi, terus habis itu udah selesai intake-nya dia balik, sehingga waktu dia taruh di atas meja keluarganya nggak boleh lihat gitu. Nah, oke, saya nggak panjang-panjang, kemudian saya selesaikan merasa tidak dicintai oleh keluarganya dan juga rasa bersalah karena itu. Nah,
dia juga memiliki ketakutan untuk menjalani hubungan pernikahan ke depan. Dia takut. Kebetulan juga ketakutan itu dasarnya adalah dari bapaknya yang pernah melakukan perselingkuhan, walaupun cuma 1 kali dan sudah selesai, tidak ada lagi sampai sekarang. Tapi itu menjadi ketakutan yang cukup banyak besar sama dia. Nah, kemudian ya selesai proses lah, berproses, banyak masalahnya, satu persatu emosinya dihilangkan. Nah, untuk masalah haid ini, saya tidak menghilangkan. Saya bukan dokter ya, teman-teman harus pahami, saya bukan dokter. Tapi karena haid yang terus-menerus ini, tentu ada emosi di baliknya. Nah, sepanjang kalau ada sebuah permasalahan fisik yang terjadi, terus kemudian di dalam buku referensi saya ada penyebabnya, saya akan membantu menelusurinya. Nah, kemudian rasa bersalah, rasa rendah diri dan semua-semuanya itu saya selesaikan. Saya nggak tahu saya akan bisa sangat membantu dia apa tidak, tapi fokus saya adalah terutama saya berupaya lah dengan semua pengetahuan yang saya miliki untuk membantu dia. And akhirnya tadi di jam 10:30 dia beremail dengan staff saya, si Reni tuh, dia email ke Reni. Dia bilang, saya mau kasih testimoni buat Bu Yuli. Semalam saya sudah bisa tidur lebih nyenyak, bangun segar, plong, tenang, damai, tentram. Dia bilang gitu. Dan untuk menstruasi hari ini dicek sudah gak keluar lagi, sudah gak ada yang keluar. Dia bilang gitu. Padahal kemarin masih keluar lumayan. Chat dia ini, berita dia ini benar-benar membuat saya senang gitu loh. Saya bisa menyelamatkan satu hidup. Buat saya tuh luar biasa gitu loh. Dan teman-teman bisa lihat ketika emosi itu benar-benar terkuras. Oh, dia serius banget tadi malam, serius banget semuanya. Wah, saya rasa dia habis selesai terapi lapar banget ya, karena dia nangis ya, nggak banyak sih nangisnya, tapi dia kan bergejolak di sininya, di pikiran dia bergejolak, saya tahu. Dan banyak ada pelecehan seksual juga, macam-macam deh gitu ya. Ketika semua itu dikuras, kesehatan dia tuh berubah gitu loh. Nah, for me this is miracle gitu loh. Kita nggak pakai obatnya tuh hanya pikiran. Dan yes, benar, pikiran yang bahagia adalah obat yang terbaik buat hidup kita. Nah, itu makanya kenapa saya pengen buru-buru nih. Saya tuh kayak nggak sabar gitu ngasih tahu teman-teman bahwa kemarin tuh ada klien ini loh, gini. Saya untuk mengencourage teman-teman semua bahwa please, kalau lagi bermasalah jangan berlarut-larut dipending jadi kayak begini gitu loh. Nggak masuk akal kan, 21 hari haid. Dan mungkin dia sebagai perempuan, dia malu dong harus ke dokter kandungan. Dia kan istilahnya masih gadis gitu loh. Jadi pasti malu. Jadi kalau misalnya memang teman-teman merasa ada banyak emosi yang ada di dalam, aduh, clearkan deh gitu loh. Emosi clear, tubuh langsung juga berubah. Ini surprise, kalau dia surprise ya, kadang-kadang ada ketika emosi dihilangkan butuh waktu untuk tubuh berubah, karena pikiran itu sifatnya digital, sedangkan tubuh bersifat analog. Jadi ada proses tubuh.
tapi dia so amazing gitu loh. Dan saya bahagia, saya terharu karena kalau teman-teman tahu, keluarganya ketika ngomong sama saya, Bu, ibu tahu nggak? Satu, dia komplain kepada kami bahwa kami tidak mencintai dia. Dia merasa dibeda-bedakan sama keluarganya. Terus kedua, anak saya ini kenapa kok pucet banget gitu loh. Padahal akhir bulan ini dia itu mau dilamar. Di situ saya langsung, oh oke, pantesan dia begitu pressure banget, dia mau dilamar gitu loh. Sedangkan dia punya ketakutan bahwa bapaknya pernah selingkuh, terus juga dia punya low self esteem, low self image-nya dia, bahwa dia sudah pernah melakukan sama orang lain, dia sudah nggak sesuci dulu, terus dia juga pernah mengalami pelecehan seksual. Jadi dia tuh kayak menumpuk-numpuk, sedangkan sebagai manusia tentu dia mau memberikan yang terbaik buat pasangan hidupnya. Nah, that's why dia begitu stres sampai yaitu mensnya sampai 21 hari tuh. Jadi ketika memang kita stres tingkat tinggi, anything can happen gitu loh. Dan saya sangat bahagia perubahan yang terjadi sama dia dari chat WA yang dia kirimkan ke saya. Jadi buat teman-teman yang lain ya, nggak perlu ke saya nggak mengatakan bahwa saya yang terbaik. Kebetulan saya punya informasi yang cukup untuk membantu hal-hal seperti itu namanya penyakit psikosomatis. Tapi kalau teman-teman ke hipnoterapis yang lain pun, konsultasikan lebih detail masalah teman-teman ini gitu. Dan saya sih ya seperti itu dari saya. Oke, kira-kira ada yang mau bertanya nggak sih sama saya? Dan barusan saya juga membantu. Kalau ada yang mau bertanya, monggo silahkan ya, ketik aja. Kebetulan saya ini barusan membantu seorang klien juga. Klien saya memiliki kesulitan dalam pendengaran. Saya juga sulit jadi berkomunikasi dengan dia. Jadi apa yang saya suruh, apa yang saya bimbingkan, apa yang saya minta itu agak sulit untuk dia lakukan. Ini udah sesi kedua yang dia lakukan sama saya. Dan di sesi pertama, jadi kan ini sesi kedua, tadi saya tanya, gimana kamu? Saya bilang gitu. Dan dia bilang, kata teman saya udah lebih ceria, dia bilang gitu. Terus ya saya waktu ngeliat mantan pacar saya juga yang udahlah, walaupun mungkin masih ada sedikit gitu ya permasalahan yang ada di dalam dirinya, tapi dia bilang, tapi ya sudahlah, dia bilang gitu. Nah, hari ini tidak terlalu banyak. Buat saya dia nggak bisa menjalani proses terapi dengan bagus. Buat saya nggak bisa. Tapi dia macam-macam lah. But kami berdua sudah melakukan yang terbaik gitu. Sudah melakukan yang terbaik. Semuanya sudah digempur emosinya. Rasanya semuanya sudah ke akar dari masalahnya. Hopefully ke depan sudah tidak ada lagi yang muncul gitu. Ya, kalau dari saya, seandainya keluarganya menonton live saya ini, maka cukup yang dilakukan keluarga adalah berpikir jernih, tidak memiliki ketakutan, tidak memiliki kecemasan atas anak ini gitu ya. Jadi karena pikiran negatif itu menular. Jadi kita sebagai keluarga harus mensupport sesi terapi ini dengan berpikir netral. Nah,
Begitu juga dengan orang-orang tua yang di luar sana, seandainya anaknya nakal, tolong jangan berpikir, "Duh anak saya nakal banget ya, duh sial banget ya hidup gue nih, ya ampun anak gue kok begini banget, nasib gue kok apes banget." Jangan menguatkan kondisi gitu loh. Semakin bapak dan ibu mengatakan bahwa anak saya nakal di dalam pikiran sini, maka vibrasinya itu seperti itu gitu loh. Vibrasinya akan ditangkap bahwa anak ini nakal, anak ini nakal. Dianya nggak nakal, tapi kalau orang tuanya berpikir anaknya nakal, maka terjadilah demikian. Begitu. Ya, saya sih pengen share seperti itu aja. Maksud saya, ternyata depresinya itu karena dia mau menikah, klien saya itu. Dan karena dia mau menikah, dia stresnya luar biasa karena dia sudah pernah melakukan hubungan seksual. Ini persis sama klien saya yang shutdown, bener-bener tuh langsung jadi nggak punya emosi, bener-bener shutdown, manusia yang tanpa emosi. Jadi kayak robot, dia ngerasa dirinya kayak robot, nggak ada emosi, nggak ada bahagia, nggak ada marah, nggak ada apa-apa lagi. Oh, yang ada marah doang. Jadi kalau marah cepet banget, tapi daily life-nya dia jalaninnya tuh kayak robot gitu, nggak bisa merasakan hidup. Nah, itu juga karena dia merasa bersalah sudah melakukan hubungan seksual sebelum menikah gitu. Nah, ini kok bisa didapat sih? Bisa muncul sebegini traumatiknya buat seseorang. Itu karena value hidup, nilai-nilai kehidupan yang dia pegang. Nah, ketika nilai kehidupannya tuh tinggi, dia mungkin dari keluarga yang sangat beragama, norma-norma hidupnya tuh sangat baik gitu. Terus tiba-tiba dia melakukan satu kesalahan ini. Waktu dia melakukan kesalahan mungkin dia nggak terlalu merasa salah, tapi ketika dia dikasih sebuah kondisi yang lain, yaitu harus mau menikah, baru dia merefleksikan dirinya, oh ya ampun, saya udah nggak suci ya gitu. Dan kompleks lah langsung yang ada di pikirannya. Nah, jadi seperti itu. Oke, kira-kira teman-teman ada yang mau ditanya nggak sih sama saya? Kalau nggak ada yang mau ditanya, saya sih cuma mau share ini. Saya mau makan siang, terus saya mau tidur, bobo, untuk saya prepare ke klien berikutnya. Oke, nggak ada ya? Ya oke deh, kalau nggak ada, hopefully ini bermanfaat. Informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat. And thank you ya guys, sudah mau nyemplung. Mas IG Baktiar, apa yang mau ditanya nih? Saya tunggu. Mau nanya apa? Gimana chatnya nggak keluar-keluar? Ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada ya sudah. Oh ya, suka menyalahkan diri sendiri. Rasa kesalahan apa yang udah kamu lakukan? Tanya, kesalahan apa yang udah kamu lakukan? Oke, Mbak Erni Cimpa. Mbak, saya seorang ibu yang mengalami
anxiety. Sementara anak saya ini, saya keras kepala sekali, dan di sekolahnya selalu ada laporan dari sekolah. Kira-kira gimana menyikapinya? Mbak Erni selesaikan diri Mbak Erni dulu. Kalau orang tuanya belum rileks, belum santai, belum bisa menerima hidup, Mbak Erni sendiri punya anxiety, yaitu anxiety itu arti bahasa Indonesia adalah kecemasan, ketakutan. Kalau Mbak Erni punya begitu besar ketakutan, gimana mau menjaga anak? Jadi sebelum ke anak, selesaikan diri sendiri dulu. Karena anak menangkap ketakutan apa. Termasuk mungkin sekarang ketakutan akan punya anak yang keras kepala. Semakin Mbak takut, semakin keras kepala dia. Gimana menyikapinya? Sementara saya juga sulit meredam emosi. Sulit bukan berarti tidak bisa. Dengan pikiran sadar yang Mbak lakukan, mungkin prosesnya lama. Mbak harus sabar. Sulit bukan nggak bisa, tapi harus berproses lebih lama. Kalau nggak pergi ke hipnoterapis, gitu ya. Tapi kalau Mbak pergi ke hipnoterapis, mungkin cepat. Tapi kalau Mbak mau melakukannya sendiri, juga nggak apa-apa. Tapi lakukan dengan sabar, terus menerus berlatih, menghilangkan kecemasan itu. Cara berlatihnya kan bisa lihat aja, banyak kok tips-tips dari psikolog gitu. Oke, Mas IG Baktiar, perasaan bersalah akan masa lalu. Ya, gini ya. Perasaan bersalah itu adalah perasaan yang paling buruk yang dimiliki oleh seseorang. Karena pada dasarnya adalah lumrah ketika orang yang bersalah harus dihukum. Nah, kalau Mas merasa bersalah terus-menerus, maka pikiran bawah sadar kamu akan berkata begini, oke, si Baktiar ini ya perlu saya hukum agar dia tidak melakukannya lagi. And then yang terjadi apa? Hidup kamu sial, hidup kamu kacau, dan rasa bersalah kamu nggak kamu hilang-hilangkan. Kita bersalah itu oke. Kita melakukan kesalahan oke, dan ketika kita sudah menyadari kesalahan kita itu, stop, berhenti. Nah, lalu berubah. Jangan berlarut-larut. Gimana cara menghilangkan rasa bersalah? Lebih baik cari aja tips-tipsnya di luar sana. Psikolog lebih bagus memberi tips daripada saya. Kalau saya hanya ingin menyadari teman-teman untuk ngasih tahu bahwa rasa bersalah itu harus dihilangkan. Karena kalau nggak gitu bisa ngeblunder. Oke, dari Harcung, Bu, gimana cara melupakan mantan yang selalu buat kangen? Ya nggak apa-apa kalau cuma buat kangen mah, dinikmati aja rasa kangennya. Yang asal jangan sampai begini, gara-gara nggak bisa ngelupakan dia, kita jadi posesif, jadi stres. Kalau kangen, for me, emosi-emosi itu nggak semuanya harus dinetralkan, dinikmati juga boleh gitu loh. Kangen terus inget-inget dia dulu pas pegangan tangan, mungkin pas ciuman, pas dia ngebelai rambut kamu, boleh gitu, nggak apa-apa. Saya udah jawab ya, Harcung. Nggak konsen saya dengan pertanyaan kamu. Iya, kebetulan ya Mas Agung tumben kebetulan siang karena lagi pengen ngasih tahu. Di awal tadi saya ngasih tahu cerita mengenai klien saya yang terapi tadi malam, dan dia dapat haid sampai dengan 21 hari. Nah, apa yang saya
lakukan saya udah cerita tadi sama dia di live ini di awal-awal, nanti nonton aja. Oke. Miss, kalau terkena panic attack gimana? Panic attack itu kalau pertama muncul, cek emosinya. Takut apa? Cemas apa? Khawatir apa? Nah, itu yang harus tahu. Jangan cuma saya punya kena panic attack, terus habis itu kan ngomong sama terapisnya, saya punya panic attack. Terapis juga bingung, yang mau diterapi apa gitu loh. Klien juga harus bekerja sama terapisnya, jangan terus nyerahkan semuanya. Kami kan bukan ahli nujum gitu loh untuk bisa tahu semuanya. Jadi punya panic attack, dikenali nih apa, nanti baru bawa ke hipnoterapisnya tuh, atau ke psikolog. Karena kalau udah panic attack begitu nggak bisa ya kalau nggak bawa ke ini. Gini loh teman-teman, ini kalau emosinya udah intens, nggak ada, buat saya sih, menurut saya ya, harus bawa ke tenaga profesional. Karena jangan bilang ini cuma emosi biasa gitu. Jangan sepelekan gitu loh. Mas IG Baktiar, biaya hipnoterapis berapa ya? Tergantung kamu sama siapa. Range kami dari 500 sampai dengan 2-3 juta juga ada. Kalau saya in the middle lah ya, karena menurut saya masih baru gitu. Dan saya dengan harga segitu aja banyak yang sudah merasa mahal, banyak yang sudah komplain, padahal mereka nggak tahu kalau saya sudah bekerja luar biasa menguras otak saya untuk membantu mereka. Nah, kalau di saya durasinya 2-3 jam. Kalau sesi pertama bisa sampai ngaret itu sampai 4 jam, tapi not always. Nah, tapi kalau udah sesi kedua bisa 2 jaman, bisa 2, maksimal paling 3 jam. Karena kan di sesi pertama banyak informasi yang harus saya sampaikan untuk pikiran bawah sadarnya, saya harus mengedukasi pikiran bawah sadarnya. Jadi itu juga memakan banyak waktu, terus konsultasinya sendiri juga memakan banyak waktu. Tuh. Mas Ilham Marafa, traumanya apa Mas? Karena setiap trauma penanggulangannya berbeda-beda. Iya, saya Mas IG Baktiar, saya punya klien terus. Ini saya lagi break. Kebetulan klien saya yang pertama sesinya cepet, karena dia udah sesi kedua. Jadi untuk yang ke nextnya saya punya banyak waktu. Jadi saya mau share aja sama teman-teman. Mbak Erni, Mbak, saat ini anxiety saya sebenarnya sudah berkurang, tapi karena berkurangnya ketakutan saya itu, saya tetap berpikir kok udah nggak setakut dulu. Jangan-jangan saya benar-benar udah mau apa? Udah mau mati. Ya udah, nggak. Kalau kamu terus mengotori gini ya, Mbak Erni, pikiran itu harus dilatih. Kita tidak boleh membiarkan semuanya berjalan apa adanya. Pikiran, termasuk pikiran itu harus dilatih. Melatih pikiran menjadi positif pun harus dilatih. Kita nggak bisa tiba-tiba menjadi orang positif, enggak. Saya termasuk melatih pikiran saya. Nah, Mbak Erni harus belajar melatih. Kalau Mbak Erni belajar secara otodidak, tentu akan lebih sulit. Kenapa? Jadi ada tipikal orang begini, dia nggak tahu kalau dia salah,
dia nggak tahu informasinya, maka dia tidak berubah. Itu level pertama. Yang kedua, dia tahu kalau dia salah, maka dia bisa berubah. Lalu yang berikutnya, dia tahu dan dia tidak berubah. Dia tahu dan dia berubah. Nah, kalau Mbak Erni sekarang sudah tahu, cuma taunya Mbak Erni ini kan karena ada levelnya. Saya bisa sangat termotivasi untuk merubah diri saya menjadi positif. Karena apa? Karena saya melihat banyak di depan mata saya sendiri orang-orang yang begitu banyak emosi negatifnya. Kemudian ketika dirubah, hidup mereka menjadi sangat baik. Saya mendapat pengetahuan itu. Belum lagi ilmu-ilmu yang saya pelajari. Sehingga pengetahuan saya mengenai kenapa saya harus berubah itu banyak, dan itu membuat landasan yang sangat kuat di dalam diri saya. Dan saya tidak akan berlama-lama untuk merubah diri saya. Nah, kalau Mbak Erni, mungkin pengetahuan Mbak Erni untuk kenapa harus berubah itu masih sedikit, sehingga membuat Mbak Erni untuk termotivasi berubah itu juga tidak kuat. Nah, cari alasan, cari lagi banyak-banyak pengetahuan agar Mbak mau punya banyak pengetahuan dan Mbak bisa berubahnya lebih cepat dan stabil gitu. Intinya melatih pikiran positif itu, berpikir positif itu start dari melatih dari mulut dulu dilatih, supaya yang keluar dari mulutnya adalah hal-hal yang positif. Kemudian ketika Mbak sudah dari mulut Mbak berlatih terus menerus hal-hal yang positif, Mbak coba renungkan makna dari kata-kata yang Mbak keluarkan, dan juga dari kata-kata negatif yang ada niat Mbak keluarkan. Kenapa? Jangan sampai itu keluar. Apakah itu bisa menyakiti dia? Apakah itu juga bisa mempengaruhi diri saya? Mbak lihat di highlight saya ada 3 botol, yang ada 3 botol itu. Nah, botol dengan isi nasi aja bisa berubah menjadi negatif, bisa rusak karena dia ditempelin hal-hal negatif. Nah, kita bayangin dong kalau misalnya dari mulut kita keluar hal-hal negatif terus menerus, itu kayak gimana. Nah, kita bayangin juga kalau dari pikiran kita, dari hati kita yang paling dalam, kita mengeluarkan kata-kata negatif, kecemasan itu negatif, itu kita akan seperti apa? Apakah kita sama dengan salah satu dari 3 botol saya ini? Gitu loh. Jadi Mbak lihat, nasi yang tidak punya jiwa bisa berubah sangat negatif. Jadi kita jangan sampai kita seperti nasi itu. Nah, kalau Mbak terus menerus anxiety, Mbak harus melatih pikiran Mbak menjadi positif. Start dari level paling dasar, mulut. Memastikan bahwa saya enggak, saya udah baik, saya udah baik, saya udah baik, saya udah baik, saya udah baik. Itu namanya repetisi. Dari start dari mulut, Mbak pindah ke pikiran Mbak, saya baik, saya benar baik, saya benar baik, saya udah baik kok, oke, saya udah tenang orangnya. Kemudian Mbak sudah terlatih, rasakan di hati Mbak. Mbak amini itu yang terjadi pada diri Mbak sekarang. Itu. Oke, Mas Agung, kerja sama klien apa waktu sebelum dia trans? Karena kan tidak semua klien tahu sebabnya atau lupa. Apa bisa digali waktu? Oke, jadi kerjasamanya apa? Kerjasamanya hanya jujur. Jujur dengan semua permasalahannya. Malu, hal-hal yang memalukan yang pernah dia lewati dalam hidupnya, itu harus dikasih tahu ke terapisnya. Jadi percaya aja sama hipnoterapisnya, karena tugas hipnoterapis adalah membantu gitu. Dan walaupun saya dibayar itu karena waktu yang sudah diambil dari saya, tapi yang saya lakukan dalam proses terapi itu benar-benar tulus niat dari hati saya. Kalau saya mau membantu orang, bukan hanya sekedar referensi
maksudnya based on literatur. Saya akan bekerja berdasarkan intuisi juga gitu loh. Jadi kerjasamanya ya semuanya, jangan hanya bekerja sama atas bisnis. Klien juga nggak bisa saya kan udah bayar terapisnya, biar aja dia yang kerja. Kalau klien berpikir seperti itu, sudah menciptakan suasana seperti itu, maka tertransfer hasilnya. Kalau sama-sama dua-duanya sama-sama based on bisnis, nggak akan bagus hasil terapinya gitu. Nah, seberapa jauh yang bisa diceritakan ke terapis, seberapa ingatnya aja Mas Agung, seberapa ingatnya aja, karena nanti kami akan juga tetap menggali gitu. Oke, Mbak Selfie, trauma sering diselingkuhi, jadi nggak percaya diri, bahkan sering ingin mengakhiri. Kamu punya belief bahwa, ini cek ya, orang yang sering diselingkuhi itu ada kemungkinan merasa dirinya tidak berharga. Oh, saya dapatnya laki-laki yang begitu terus ya, apa karena saya perempuan yang bagaimana? Cek kualitas diri kamu, cek kualitas pemikiran kamu atas diri kamu, sampai kamu bisa menarik laki-laki yang selingkuh. Terus yang kedua, apakah lingkungan kamu laki-laki itu banyak yang selingkuh, sehingga kamu mengatakan bahwa ya laki-laki itu emang begitu standarnya, tukang selingkuh. Jadi kalau ketika kamu mengiyakan kondisi itu, nggak heran kalau misalnya kamu dapat laki-laki selingkuh gitu. Mas IG Baktiar, damai sekali mendengar cara Bu Yulianti menyelesaikan masalah klien. Saya sambil duduk di luar sambil menikmati gerimis. Iya, saya di sini juga gerimis. Ya, saya kalau nyelesain masalah klien, buat saya dia family, keluarga. Dan benar-benar, karena saya sudah pernah bermasalah sih. Saya sudah pernah bermasalah. Bahkan buat saya uang itu nggak ada artinya kalau hidup saya ini nggak tentram. Jadi saya tahu sekali perasaan setiap klien ketika datang kepada saya. Apalagi kalau klien yang datang dengan kemampuan ekonomi yang terbatas, sudah nabung cukup lama buat saya, dan kalau saya nggak serius menanggulangi, membantu dia, maka buat saya, ini belief saya ya, saya benar-benar manusia yang nggak berguna gitu loh, buat saya gitu loh. Jadi saya benar-benar ingin membantu orang dengan semua ilmu yang saya bisa lakukan. Mbak, kalau berada di lingkungan yang suka berkata negatif, bagaimana? Apa harus pindah? Iya, harus pindah. Mas Agung dan teman-teman yang lain, lihat highlight saya, atau bahasa Indonesianya sorotan, lihatlah highlight. Di situ ada 3 botol. Botol pertama hanya saya label dengan kata-kata positif. Aku sayang kamu, kamu pinter. Yang botol kedua, aku benci kamu bodoh. Yang ketiga, nggak saya label apa-apa. Isi ketiga botol itu adalah nasi yang kemudian dikasih air. Karena Masaru Emoto mengatakan, beliau ada peneliti dari Jepang mengatakan bahwa air itu memiliki kristal-kristal. Air yang mati memiliki, istilahnya ya, punya kehidupan sebenarnya. Nah, kalau di Korea, botol minuman kayak begini mereka melewati sebuah penyulingan di mana air itu melewati musik yang menyenangkan. Sedangkan di kita dengan sangat begonya, saya ngomong aja jelas ya, itu yang bernama A, Q, U, A itu menulis di sininya apa?
baper, mager. How stupid gitu loh. Itu kristal airnya dan yang teman-teman minum itu sifat buruk semua gitu loh. Itu cuma bertahan sebentar kan. Kecuali dia tulis loh, dia tinggal tulis hal-hal yang positif di sini. Saya adalah orang apa? Kok mesti yang baper dan mager itu yang ditulis? Aduh, saya pusing saya ngelihatnya. Dan saya nggak mau minum itu. Saya nggak mau minum itu. Kalau sekarang saya baru mau, katanya dia sudah nggak tulis-tulis begitu lagi kan. Kalau saya tuh kalau beli kayak beginian ini kemudian dari hotel kan. Nih kalau saya beli yang beginian nih, aqua begini nih, ya mineral begini, saya akan cari yang ada gambar eh, em, gunung yang indah, karena ada vibrasinya yang dia tervibrasi di sini gitu loh. Teman-teman lihat highlight saya mengenai 3 botol itu. Nah, botol itu cuma di label, Mas Agung ya, itu cuma di label, tidak bersentuhan langsung. Botol itu isinya nasi, nasinya itu berubah. Nasi yang tidak punya jiwa, tidak mengerti bahasa Indonesia, tidak mengerti kata-kata bisa berubah karena efek dari air di kristal-kristal pada airnya. Nah, bagaimana dengan kita manusia yang terus nyemplung di komunitas yang kotor? Saya nggak sarankan. Nah, apakah saya sebagai hipnoterapis tidak punya komunitas yang kotor? Ya menurut saya kotor lah ya, yang negatif begitu. Saya punya. Dan mereka adalah teman-teman saya gitu loh. Saya bermain sama mereka, tapi saya nggak lama-lama. Saya sesekali main sama mereka, habis itu saya pulang gitu. Saya nggak akan terus-menerus mau berada di situ. Gitu. Mas IG Baktiar, lokasi saya ada di Pamulang, Tangerang Selatan. Mas Chandra Alim, gimana cara supaya nggak suka iseng kepoin sosmed mantan? Belum move on. Ya supaya nggak suka iseng kepoin sosmed mantan, hilangkanlah dia dari list kamu. Ya kalau misalnya pun kamu sebenarnya nggak apa-apa sih kepoin sosmed mantan, karena kamu belum dapat pacar aja. Ntar kalau kamu udah dapat pacar juga kamu bakal suka-suka juga, bakal lupa sama dia. Nikmati aja proses hidup itu, nikmati aja, nggak ada yang salah sama proses hidup. Baik benar kehidupan kita saat ini itu adalah proses, kita nikmati. Lagi susah, lagi ini kita nikmati, tapi yang pasti kita mencari solusinya. Oh ya, kemarin tuh saya dapat DM kebetulan ya. Ada yang bilang gini, Kak, ada satu orang di lingkungan kami, dia tuh selalu mem, berkat berbicara tuh hal yang selalu serius. Jadi membuat lingkungan kami nggak fun. Menurut yang DM saya, orang itu salah gitu. Terus saya bilang, kamu tahu nggak? Kalau menurut kamu dia salah, menurut dia kamu salah gitu. Saya bilang gitu. Karena tidak ada orang di dunia ini yang mau disalahkan. Semua orang akan meyakini dirinya adalah yang paling benar gitu. Sampai dia berada di titik tertentu dan dia negotiable dengan semua kondisi. Nah, ketika kita menghakimi orang, oh lu tuh ya begini. Kayak kita tuh ngelihat cacing hidup di tanah, terus kita bilang sama cacing, "Cing, hidup lu kasihan banget ya, Cing. Sini, Cing, jangan jorok-jorok di situ, sini. Gua ambil, terus teman-teman bersihin. Terus teman-teman taruh hidup sama teman-teman di lantai di rumah begini. Terus habis itu, apa cacing ini seneng hidup di lantai, di tempat yang bersih? Enggak. Dia stres. Karena dia belum mengalami insight atau pencerahan dalam hidupnya.
Kita nggak bisa memaksa orang atau berusaha sekuat tenaga kita untuk merubah orang. Karena buat orang itu hidup dia baik-baik saja. Kan sudut pandang kita yang mengatakan hidup dia buruk gitu loh. Jadi ketika kita bermaksud baik sama orang, belum tentu loh ditangkap orang itu maksud baik kita itu adalah baik. Bisa jadi sebaliknya. Jadi ketika teman-teman merasa kalau diri teman-teman sudah baik, kayak saya juga selalu berkata begitu. Saya I just share apa yang menjadi pikiran saya gitu loh. Tapi saya tidak pernah mengatakan bahwa diri saya I am the best. Silakan dengar dari semua yang saya omongin. Saya tidak pernah berkata bahwa harus ke hipnoterapis, harus ke saya. Nah, karena semua orang pasti punya skill, punya waktunya gitu loh. Saya dulu pun tidak dipercaya orang, tapi sampai sekarang saya baru begitu banyak dipercaya orang. Dan saya kan dapat kesempatan dari teman-teman semua di langkah-langkah awal saya gitu. Jadi sama, kita juga mesti trust dia gitu. Dia ada nanti langkah awalnya ada untuk dia berubah gitu. Jadi no, kita tidak boleh merasa harus selalu benar. Oh, kemarin juga ada nih teman saya bilang begini, gue kasihan deh ngeliat orang-orang yang belum punya panggilan hidup. Terus saya bilang gini, kenapa emangnya? Ya karena dia belum tahu apa yang harus dia lakukan sama hidupnya. Oke, boleh saya tanya nggak? Apa? Dia bilang gitu. Kamu udah punya tahu panggilan hidup kamu? Terus dia bilang, udah. Oke. Kamu sudah melakukan panggilan hidup kamu dengan benar? Belum juga sih. Oke. Terus saya bilang, kamu yang udah tahu dan kamu tidak melakukannya, bagaimana bisa kamu menjudge dia yang nggak tahu dan merasa kasihan sama mereka? Dia lo nggak tahu, dia nggak melakukannya. Kamu yang tahu, kamu nggak melakukannya. Yang kasihan yang mana sebenarnya? Ya kan? Gitu. Ya kita hidup tuh cincai-cincai lah. Kita bisa terima dia kayak gimana, kekurangan kelebihannya gitu. Begitu juga ya, actually sebenarnya start dari kita. Jangan start dari orang, start dari kita gitu. Mas Agung, terus katanya kalau lagi marah memendam emosi, kata negatif tidak baik, tapi kita tidak boleh berkata negatif juga. Gimana ya? Mas Agung, jangan literally diambil bulat-bulat gitu. Kalau lagi marah, mau keluar ngomong aja nggak apa-apa. Kan nanti bisa diperbaiki. Ya, nanti bisa diperbaiki. Kalau kita lagi nyaman ngomong, bego lah, bodoh lah, gitu kan? Itu ngomong aja. Tapi yang penting adalah jangan ngomong sama orang. Ngomongnya di kamar, marah-marah sumpah serapah, nggak apa-apa gitu loh. Kristal di dalam tubuh kita bisa berubah. Nanti kalau kita udah marah-marah, nanti kita rubah lagi dengan kata-kata positif. Santai aja, hidup itu santai. Mas IG Baktiar, sehat terus, semangat menyelesaikan masalah kita ya. Alamat saya di mana? Alamat saya di ada nomor telepon di bio saya. Situ nanti WA aja alamat lengkapnya. Saya ada di Pamulang di Tangerang Selatan. Kalau cari kalau cari lagi boleh nggak Bu Anti? Boleh dong. Cari gantinya. Le mineral maksudnya. Saya nggak endorse air mineral ya. Kalau udah diblok mantan, ya udah nasib. Ya kalau udah diblok mantan nasib namanya. Saya ngeblok orang loh, saya ngeblok orang. Kenapa? Biar dia nggak seliweran gitu di ini saya, di timeline saya. Karena gini, ada yang namanya unresolved present issue. Dan ketika emosi saya yang sekarang sudah saya hilangkan,
tapi kemudian saya nyemplung lagi ke kondisi yang sama, maka emosi itu bisa ke-recall gitu loh. Bisa kalau saya menaruh atensi ke situ. Nah, kalau saya pribadi, selain dengan almarhum suami saya, itu saya bersihkan total. Tapi kalau dengan teman-teman dekat saya, I still enjoy life gitu loh. Saya masih suka, saya masih mau cemburu, saya masih mau marah, ngambek, masih. Karena it's make us as human gitu loh. Emosi itu menyenangkan gitu loh. Kita harus mengisi hari-hari kita dengan warna lah gitu loh. Jangan teman-teman kira kalau saya seorang hipnoterapis terus kemudian saya positif terus nggak ada celahnya sedikit pun. No, saya bahkan kadang-kadang membiarkan diri saya untuk menikmati rasa marah, tapi kemudian saya cepat recovery gitu loh. I will enjoy it gitu. Mas IG Baktiar, anggun sekali cara jawab pertanyaan klien, keren. Oh ya, saya bingung ya, anggunnya di mana ya. Bu, share tentang mental health dong. Mbak Siji, mental health yang mana yang mau ditanya? Tanya saya, tanya dulu. Oke, Mas Agung. Miss, kalau orang habis terapi apa bisa ditanam buat imunitas menghadapi problem serupa di kemudian hari? How jika dia dapat problem baru? Oh iya, kalau terapi sama saya kunci. Saya pasti kunci. Makanya ketika makanya saya bilang kan, saya kalau terapi eh, dengan almarhum suami saya bersihkan total gitu. Dan itu saya minta diterapi karena dikunci supaya tidak ke-recall gitu. Tapi kalau cuma dengan teman-teman dekat, nggak lah, masih ya biarin lah gitu, baper-baper saya masih ada, nggak apa-apa gitu lah. Pak Harcung, gimana cari naikin penjualan hanya dari IG? Cara naikin penjualan dari IG, saya kan bukan pemain Instagram kok nanya saya menggunakan IG untuk share konten yang saya punya, yang kadang-kadang ada di kepala yang pengen saya share. Saya nggak, media Instagram lah yang terbaik buat saya. Dulu saya di Facebook dan tidak ada orang, susah untuk menambah follower. Tapi dengan Instagram lebih mudah buat saya sih, sehingga banyak orang yang lebih banyak yang bisa saya sharekan informasi-informasi ini gitu. Dan ya saya berharap sih semua teman-teman yang saat ini memfollow saya, kita sama-sama belajar melatih diri untuk berpikir positif gitu. Mbak Ima, kalau mau lupain mantan tapi dia adalah rekan kerja kita gimana? Gini, mantan itu seberapa tinggi sih kamu intensitas kamu sama dia gitu loh. Kalau tinggi banget, satu, kamu terapi sama saya. Kalau nggak tinggi, cepet-cepet cari pacar, ya, itu. Tuh Pak Harcung tuh dimarahin, rasain. Mas Ilham Marafa, Bu, cara menghilangkan dari trauma terhadap seorang yang pernah menyakiti kita. Gini, Mas Ilham, tanya dong sama diri Mas Ilham, kejadian ini seberapa persen kesalahan saya sampai dia bisa begitu. Misalnya nih, dia selingkuh, ya. Oh, kasih sayang kamu ke dia gimana? Apakah kamu sudah menyampaikan bahasa kasih, menyampaikan cinta kamu sesuai dengan bahasa kasihnya dia? Karena ada 5 bahasa kasih ya. Ada di video saya 5 bahasa kasih untuk anak di YouTube.
Itu sama dengan kita pasangan. 5 bahasa kasih ini, bahasa kasih adalah cara seseorang menerima dan menyampaikan apa yang menjadi cara dia menerima dan menyampaikan cintanya. Nah, kalau Mas Ilham sukanya ngasihnya bunga. Oh, oke. Ini lingkungan keluarga ya. Lingkungan keluarga. Sebenarnya sama aja sih. Setiap orang itu pakai punya bahasa kasih. Saya ke ibu saya, ke bapak saya, ke anak-anak saya menggunakan bahasa kasih. Jadi saya tahu ibu saya itu dia suka masak. Kalau dia jarang-jarang masak. Jadi tapi ketika dia masak, dia akan bilang, ini mama tuh kalau masak tuh tadi tuh pakai gini 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 gini. Saya akan nyemplung ke dunianya dia. Saya akan nyemplung menempatkan diri ke dunianya dia. Saya akan bilang, iya ya mah. Oh itu belinya susah ya. Tuh nyarinya di mana? Gitu loh. Saya akan nyemplung. Nah, kemudian kalau sama bapak saya pun akan langsung switch untuk masuk ke dunianya dia. Mungkin rasanya kayaknya effort kok harus gue mulu sih, dia nggak ngertiin gue gitu kan. Sekarang yang memutuskan mencintai orang itu siapa? Dan yang memutuskan untuk bahagia itu siapa? Kita mau bahagia kan? Bahagia itu harus diraih, ada usahanya gitu loh. Dan ketika seseorang mendapatkan cinta kita dengan tulus, maka dia akan mengembalikan juga dengan yang tulus gitu loh. Jadi jangan, kalau untuk cinta jangan perhitungan. Kok gue terus yang harus melakukannya, dia enggak? Lakukan aja dulu. Nanti Mas akan tahu perbedaannya yang akan terjadi nanti ketika Mas melakukan bahasa kasihnya dan melakukan itu dengan tulus. Semua akan berubah. Karena sebuah kondisi tidak akan berubah kalau tidak ada satu yang dirubah gitu. Kalau ada satu yang dirubah, maka dia semua kondisi ini akan berubah. Nah, akan berubah sedikit demi sedikit. Kayak teman-teman lihat nggak story saya kemarin bahwa saya ngadain workshop dan saya bilang itu ada bapak saya. Bapak saya itu adalah orang yang sangat keras. Oh, saya waktu kecil habis dipukul sama bapak saya. Dan sampai besar saya nggak suka sama beliau. Tapi saya memutuskan untuk saya mau bahagia. Saya belajar ilmu teknologi pikiran ini. Pertama saya minta penyelamatan. Saya minta diterapi, terus kemudian saya belajar lebih dalam lagi. Ketika saya belajar lebih dalam, apa saya nyuruh bapak saya untuk belajar hipno juga? Enggak. Saya straight melakukan hal-hal positif yang baik. Terus kemudian tiba-tiba bapak saya tersadar aja gitu loh. Yang kamu lakukan apa? Terus dia tertarik. Terus akhirnya kami semua sekarang satu persatu belajar ini. Gitu. Jadi jangan fokus pada masalah yang ada, tapi fokus pada solusinya apa. Kalau harus start dari saya, ya udah, saya yang memulai itu. Nah, sekarang saya trauma. Gimana saya menyelesaikannya? Let go. Itu satu-satunya cara. Gitu. Oke. Oh iya, ada. Ya, kalau saya pasti ada di timeline.